Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, serta kemudahan dalam segala urusan, lur. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang bahagia ini, lur, saya mau berbagi ya, mengenai kenapa saya tidak membeli perumahan, lebih memilih membangun sendiri. Untuk alasannya, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya yang menambah wawasan Anda. Dan sudah banyak video yang saya upload yang insya Allah bermanfaat dan menambah ilmu saya jaga jadi channel saya, video channel, koleksi channel saya. Oke, kenapa saya tidak membangun perumahan, membeli perumahan dan memilih membangun sendiri ya, lur. Ini saya berada di perumahan ya, di daerah saya ya. Salah satu kenapa ya, lur? Perumahan itu kan punya developer ya, dia banyak duit. Dia banyak duit atau bisa dikatakan dia pengembang, terus dia kerjasama dengan kontraktor untuk bangun borong beberapa rumah dengan harga deal sekian. Biasanya itu pengembang, ini biasanya ya pengembang atau kontraktor itu ketika deal dengan pengembang dan kontraktor, ketika deal bagian pelaksana itu kan juga misalnya satu unit rumah itu dianggar budget 40 juta ya oleh pengembang yang punya tanah dari perumahan. Tapi ketika di lapangan kontraktor itu biasanya dia akan memangkas karena dia juga namanya orang kerja, dia pasti cari untung ya bos. Tidak mungkin orang bekerja cari rugi. Nah itu jadi bagian kontraktor juga dia cari untung. Yang anggaran 40 juta tadi dari pengembang dia bisa pangkas menjadi kurang lebih satu bangunannya mungkin anggarannya 30 juta. Ntar turun lagi ke mandor, tinggal dipangkas lagi, ya banyak lah pemahal. Terlebih ketika ada perumahan subsidi ya itu kan sudah ada aturannya ya, dengan semen satu rumah minimal sekian, besi dengan ukuran sekian, intinya itu sudah ada spesifikasinya kalau perumahan subsidi, karena harga subsidi itu sesuai dengan yang diatur dengan oleh pemerintah setempat ya. Jadi materialnya juga harus sesuai standar. Cuma di lapangan ketika saya bekerja juga tidak dengan sesuai spek ya. Ini untuk perumahan-perumahan subsidi. Kalau yang udah non subsidi yang mahal itu kurang tahu ya. Cuman kalaupun saya uangnya banyak juga saya mending membangun sendiri. Alasannya kita bisa tahu seberapa campuran semen, seberapa kualitas pasir yang digunakan untuk membangun. Bangun itu bukan untuk setahun 2 tahun lur, tapi untuk jangka panjang. Syukur-syukur sampai kita nanti tidak ada di dunia lur. Saya punya pengalaman, tetangga saya ya, satu desa saya, dia adalah pemborong ya, pembangun perumahan-perumahan. Dia itu kasih ke tukang-tukang dia kan memborong satu perumahan. Jadi tukang itu dia cerita ya, untuk membuat perumahan subsidi itu satu rumah itu hanya dikasih jatah semen 30 sak lor. Bayangkan lor, 30 sak untuk satu buah rumah. Ini standar subsidi kan ukuran 6 tanah luas 6 kali 12 lah, luas 72. Jadi 30 sak itu sampai finishing, sampai ngaci, sampai plaster dan sebagainya, fondasi. Padahal jika kita bangun sendiri itu, pengalaman saya bangun sendiri rumah satu lantai itu lur. Satu lantai itu habis 95, hampir 195 sak itu lur. Dan saya menggunakan semen yang satu saknya waktu itu 50.000 lur. Kalau sekarang udah 60.000 ya. Kan semen kan juga ada yang 40.000, sekarang ada yang 42, ada yang 45, ada yang 50, ada yang 60, beda-beda lur. Karena terkadang ada harga juga ada kualitas yang kita bayar ya lur. Ya benar bisa membuat beton, cuman karakter kekuatannya aku yakin tetap beda lur. Lah pemborong itu kan juga tidak menjamin dia memberikan semen yang terbaik
pasir yang terbaik juga kan seorang pembeli perumahan dia hanya menerima, jadi dia tidak melihat prosesnya, entah itu pakai besi yang sudah standar atau tidak kan, dia tidak tahu loh. Maka dari itu buat teman-teman yang ingin beli rumah, alangkah baiknya lebih baik bangun sendiri, walaupun hasilnya hanya bata meringis atau bata tertawa, ini kelihatan giginya lur, itu nggak apa-apa. Tapi kan campuran aduknya kan ini seperti ini campurannya tetap banyak. Ini kalau yang cor beton, ini cor tiang punya, enggak, cor besinya itu tetap pasti adukan semennya banyak lur. Jadi saya membangun rumah dengan ukuran yang spek sama dengan ini perumahan itu. Saya menghabiskan semen 95 sak dan semen yang waktu itu harga 50, yang sekarang udah 60. Kalau kita beli perumahan kita terima, jadi kita nggak tahu bagaimana kualitas semen, banyak semennya dan campuran yang di semen antara dan pasir, dan kualitas pasirnya lor, karena pasir itu juga macam-macam jenisnya. Pasir kalau kandungan tanahnya, kadar tanahnya banyak, Anda kasih semen yang banyak pun, yang semen kualitas bagus pun, dia kerasnya takkan sekeras sesuai standar beton asli lur. Nah, saya sudah pernah membuktikan lur. Kalau hanya katanya saya kan kurang percaya. Saya membuktikan pasir yang tercampur tanah, tahu kadar tanahnya tinggi, saya kasih semen yang banyak pun, dia kerasnya lama. Kalaupun keras, dia tidak sekeras beton asli lur. Jadi buat teman-teman, alangkah baiknya, misal di tempat saya itu standar perumahan subsidi itu 160 juta. Itu 160 juta buat bangun rumah itu udah bisa lur. Yang 70 buat beli rumah, yang 90 buat bangun rumah yang apa adanya, itu sudah bisa, insya Allah udah bisa lur. Ya cuman kendala tiap orang kan ekonomi beda-beda. Mending mengalah dulu menabung, yang penting Anda memiliki rumah yang kualitas kekuatannya bisa untuk jangka panjang. Jangan Anda ambil perumahan dengan kredit yang panjang, ntar Anda huni selama setahun 2 tahun harus renov. Ntar setahun 2 tahun 3 tahun lagi Anda harus renov. Jadi Anda terbebani angsuran renovasi karena kualitas yang tidak sesuai standar, hingga mengakibatkan harus renov terus. Oke lur. Buat teman-teman yang ada masukan monggo ditambahkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, ini hanya pendapat saya. Jika Anda suka perum ya monggo, itu hak Anda, hidup Anda lur. Saya hanya menyampaikan apa yang dikeluhkan teman-teman saya yang mengambil kredit perum. Jadi jangka 4 tahun itu sudah harus renov A, renov B, renov C, itu teman-teman saya pada begitu loh. Oke, dari saya cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah hidup kita akan lebih baik lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.